Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini dari AS semester 5 ingin mempresentasikan makalah mengenai Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi. Selama hampir 57 tahun sebagai bangsa merdeka, kita dihadapkan pada panggung sejarah, perpolitikan, dan ketatanegaraan dengan dekorasi, setting, aktor maupun cerita yang berbeda-beda. Setiap pentas sejarah cenderung bersifat eksklusif dan stereotipe. Karena kekhasannya tersebut, maka kepada setiap pentas sejarah yang terjadi diletakkan suatu atribut demokratik seperti Orde Lama, Orde Baru, dan kini Orde Reformasi. A. Orde Lama dari tahun 1950 sampai 1965. 1. Demokrasi liberal dari tahun 1950 sampai 1959. Dalam sistem demokrasi ini, partai-partai besar seperti Masyuni, PNI, dan PKI mempunyai partisipasi yang besar dalam pemerintahan. Dibentuklah kabinet-kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan kekuatan-kekuatan partai besar berdasarkan UUD 1950. Kabinet yang pertama kali terbentuk pada tanggal 6 September 1950 adalah Kabinet Nasir. Sebagai formatur ditunjuk Muhammad Nasir sebagai Ketua Masyuni yang menjadi partai politik terbesar saat itu. Program kerja Nasir pada masa pemerintahnya secara garis besar sebagai berikut. A. Menyelenggarakan pemilu untuk konstituante dalam waktu singkat. Yang B. Memajukan perekonomian, kesehatan, dan kecerdasan rakyat. Yang C. Menyempurnakan organisasi pemerintahan dan militer. D. Memperjuangkan soal Irian Barat tahun 1950. Dan yang E. Memulihkan keamanan dan ketertiban. Kedua, demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1965. A. Sistem politik demokrasi terpimpin. Kekacauan terus-menerus dalam kesatuan negara Republik Indonesia yang disebabkan oleh begitu banyaknya pertentangan terjadi dalam setiap ketatanegaraan ketika diberlakukannya sistem demokrasi liberal. Pergantian dan berbagai respon dari berbagai daerah dalam kurun waktu tersebut memaksa untuk dilakukannya revisi terhadap sistem pemerintahan. Insinyur Soekarno selaku presiden memperkenalkan konsep kepemimpinan baru yang dinamakan demokrasi terpimpin. Tonggak bersejarah dan diberlakukannya setiap demokrasi terpimpin adalah dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang B. Gerakan 30 September 1965. Salah satu momen sejarah yang mungkin paling membekas dalam perjalanan sejarah Indonesia adalah peristiwa Gerakan 30 September 1965. Peristiwa tersebut sampai saat ini masih menimbulkan kontroversi dan pengungkapan fakta yang sebenarnya. Berbagai versi tentang Gerakan 30 September tersebut telah dikemukakan, di antaranya peristiwa G30S versi pemerintah Orde Baru, yakni peristiwa 30S merupakan suatu tindakan makar yang dilakukan oleh PKI terhadap pemerintah Indonesia yang sah. Tindakan kudeta tersebut dilakukan untuk merebut kekuasaan dari Insinyur Soekarno selaku penguasa tertinggi. Yang C. Dampak Gerakan 30 September dan proses peralihan kekuasaan politik. Adapun dampak dari peristiwa Gerakan 30 September adalah: pertama, demonstrasi menentang PKI. Yang kedua, Mejen Soeharto menjadi pangat. Ketiga, keadaan ekonomi yang buruk. Dan yang keempat adalah tuntutan rakyat. B. Orde Baru. 1. Lahirnya Orde Baru. Akibat adanya pemberontakan Gerakan 30 September, timbullah reaksi dari berbagai parpol, ormas, mahasiswa, dan kalangan pelajar. Pada tanggal 8 Oktober 1965, partai politik seperti IPTKI, NU, Partai Kristen Indonesia, dan organisasi massa lainnya melakukan apel kebulatan tekad untuk mengamankan Pancasila dan menuntut pembubaran PKI serta ormas-ormasnya. Pada tanggal 23 Oktober 1965, parpol yang anti komunis membentuk Front Pancasila dan diikuti oleh pembentukan KAMI atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, KAPI, Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia, dan lain-lain. Pada tanggal 10 Januari 1966, kami mencetuskan Trisura, 3 tuntutan rakyat,
yang berbunyi bubarkan PKI dan ormas-ormasnya, bersihkan kabinet dari unsur PKI dan turunkan harga-harga. Yang kedua, kebijakan politik Orde Baru. Kebijakan politik yang diterapkan oleh dalam masa Orde Baru dapat dilihat dari awalnya lahirnya Orde Baru. Pemberangusan hak berpolitik bagi ex anggota PKI dan keluarga merupakan salah satu kebijakan yang mengundang kontroversi dari masyarakat. Pemerintah Orde Baru memberikan kesempatan politik hanya kepada golongan tertentu saja. Menjelang dilaksanakan pemilu pada tahun 1970 1997, jumlah partai yang menjadi peserta tidak sebanyak dilaksanakan pemilu jumlah partai yang menjadi peserta tidak sebanyak partai politik di tahun 1955. Dari hasil pemilu tersebut, para wakil-wakil partai menduduki 360 kursi, ditambah 100 kursi lagi yang anggota-anggotanya diangkat oleh presiden sehingga anggota DPR berjumlah 460 orang. 3. Menguatnya peran negara dan dampaknya. Pada akhir tahun 90-an, dengan runtuhnya rezim Orde Baru dan seiring dengan era reformasi, terbuka kesempatan bagi rakyat untuk menentang kekuasaan yang otoriter itu. Presiden Soeharto dan rezimnya menyadari bahwa kemenangan mereka dapat tercapai antara lain berkat dukungan tokoh-tokoh Islam termasuk ormas-ormasnya, simpatisan Masyuni. Tetapi ketika muncul tuntutan dari tokoh-tokoh Masyuni yang baru bebas dari tahanan rezim Orde Lama untuk merehabilitasi partainya, Soeharto tegas menolak dengan alasan yuridis, ketatanegaraan, dan psikologi. Yang keempat, jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Pemerintah Orde Baru selama 32 tahun ternyata tidak konsisten dan konsekuen terhadap tekad awalnya muncul Orde Baru. Pada awalnya Orde Baru bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam tatanan bermasyarakat, bernegara, dan bertanah air. Latar belakang munculnya tuntutan Soeharto agar mundur dari jabatannya atau yang menjadi titik awal berakhirnya Orde Baru. Kronologi jatuhnya pemerintahan Orde Baru berawal dari terpilihnya kembali Soeharto sebagai presiden melalui sidang umum MPR yang berlangsung tanggal 1 sampai 11 Maret 1998. Ternyata tidak menimbulkan dampak positif yang berarti bagi upaya pemulihan kondisi ekonomi bangsa, justru memperparah gejolak krisis dan gelombang aksi mahasiswa silih berganti menyuarakan beberapa agenda reformasi. Selanjutnya adalah faktor penyebab munculnya reformasi. Yang pertama, krisis politik. Yang kedua, krisis hukum. Ketiga, krisis ekonomi. Dan yang keempat, krisis kepercayaan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.